Nih perjalanan tadi, jadi kita ada pohon di sini. Jadi kondisinya seperti ini, agak kurang ya, eh, kurang rapi karena kita memang pengelosan di sini. Kita los dulu. Setelah los besar, main cutting. Ini kayak ini. Ini pohon udah juara-juara, tapi masih melakukan pengelosan. Subur sih, subur. Kayak ini loh. Tuh pohon di atas banyak. Itu masih panas. Nah, pada mau ngerjain pohon lagi satu, tuh yang gembrong. Seperti apa? Teman-teman ikuti. Ya. Demi selalu di hati. Kamu tanya apa deh ngapain? Kenapa gunakan kawat putih? Gitu. Kenapa nggak pakai kawat hitam dia? Ini Kawat putih itu. yang ini. Ya ini untuk pengelosan. Sebenarnya pakai kawat hitam putih sama aja. Nanti pada kan buka lagi potong nih, kalau bukanya. Ini untuk pengelosan. Nah seperti ini tuh. Pada tekuk sedikit, nanti kan tidak pakai semua, nanti dipotong sih. Jadi kita butuhnya dikit aja ini. Ini sama dengan di sini. Kita pakai yang mana? Di style panorama. Panorama ini. Ini panorama yang besar. Nah ini kita ambil dua. Satu, dua. Ini kan prosesnya pohonnya di pinggir pantai Pak ya. Ya, Kalau seandainya pada di sini nih tetap sama untuk pergantian medianya, masih estimasi waktunya gitu. tergantung sih. Bisa lebih cepat dia. Bisa lebih cepat untuk pergantian medianya. Kenapa lebih cepat? Karena pohon tentunya akan lebih subur dia kalau di pinggir pantai. Kalau lebih subur biasanya akarnya itu dahsyat dia. Jadi Cepat penuh gitu ya berkembangnya. Cuman kalau ganti media di sini simpel aja, tinggal kerok aja sampai pinggir-pinggirnya. Nah, jadi karena di pinggir pantai ini kan subur, kita menggunakan tahapan aja. Nah, kayak di sini kan, boleh gunakan kawat putih cepet ya kok. Nah, ini nih. Jadi pada tekuk sekali aja. Nanti kita pakai paling ini. Kalau nggak ini pakai. Nah, yang penting lentur dia buka dia, ya. Sama ini dia buka ke sini, gitu. Bagaimana di dalam ini ruang dia. Jadi teman-teman tekuk aja kiri kanan. Nah, seperti ini nih.
dipasang kawat di sini untuk melakukan pendobrakan ini. Kalau nekuk nih, ya pelan-pelan naik dulu, baru ke bawah sampai. Nanti arah tumbuhnya ke sini semua. Ya, Berarti depannya dari sini ya. sini depannya. Kita pakai nanti. Yang belum kita kawati juga. Ini yang perlu dikawati. Nah, kayak ini nih, menggunakan kawat putih. Jadi kepadanya udah harus dipotong nih, dikeluarkan. Nah, jadi udah diem dia. Pada potong. Mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak dibuka? Ada. Kalau dibuka, nih risikonya nih ada kawat masuk ini bisa patah dia. Masih cabangnya gitu ya. Ya, ini kayak ini nih. Kalau ini dipaksa dibuka, nah kayak ini kan masuk. Sedangkan kita kan perlu ini. Ini. Artinya kita cari tekukannya yang enak. Bukannya kalau seandainya masuk itu menambah karakter gitu. Itu udah. Nah kayak ini. Nah, jadi tekuk ini yang kita perlukan. Dan kita potong di sini nanti. Nah itu dapat di sini kan. Nah, ini. Nah sama juga kawat ini. Kalau kita mendapat hasil yang bagus, maksimal nih potong nih. Kalau di pinggir pantai berani loh pada sini motong. Karena ini ngejosnya cepat nih. Tidak harus besar sekali. Tapi kalau seandainya motong kayak gitu, anggaplah cabang utamanya itu belum besar. Mau nggak dia ngikut gitu? Dia bengkak nih. Bengkak dia. Ngikut juga dia. Ya, kalau di pinggir pantai bengkak ya. Bengkak dia kalau di pinggir pantai. Nah, tinggal kita mengarahkan ini. Ini kan harus ke sini dia. Jadi kita pakai kawat lagi. Jadi kita nggak perlu. Jadi kita butuhkan kawat harus besar.
Kalau pohon panorama seperti ini nih Pak De, perlu nggak dia contoh dalam cabang batang utama ini, perlu nggak dia kayak model zigzag gitu? Harus, Oh, tetap juga ya. wajib. Semua pohon itu kalau berusaha kita nempatin cabang itu zigzag. Jangan sejajar. Kalau sejajar kan nge-flat ya. Ya enak. Kalau zigzag itu di belakang tuh atas bawah kan kelihatan jadinya. Enak dia. Dimensi gitu ya. Ya. Hmm. Apalagi kalau mau buat tahapan. Nah, tahap ini penting kayak ini loh. Nah, proses dari sini kan ke sini. Cabang, nih, ranting, tetap cutting. Kalau cutting kan kelihatan dia nih, beda dia. Nah, nanti ini masih ngelos-ngelos. Kemungkinan ini nggak dipakai, yang dipakai ini. Dipakai ini. Cutting kan prosesnya lama. Bro. Memang lama. Tapi kan hasilnya lebih apa ya? Lebih menjanjikan, lebih berisi. Tuh, pelan tapi pasti. Ya namanya hobi biar nggak terasa. Pak Adi berbagi resep. Jadi biar nggak terasa proses pohon cutting itu caranya gimana? Caranya satu, Anda banyak punya proses pohon. Tapi disiplin loh main cutting. Nah kadang-kadang kalau pohon banyak itu malas ngerjain karena tidak tertata rapi. Sampai jubal-jubal di bawah. Siapa yang merasakan seperti itu? Termasuk Pak Adi pun merasakan seperti itu dulu. Tapi kalau kita taruh di atas steger ya, berjajar rapi, tetap main cutting, los, enak. Merasakan, coba kerjakan sendiri. Jadi nggak terasa ya. Nggak terasa punya pohon tuh. Ya Pade itu loh nggak terasa. Tapi kalau nggak gitu susah, lama jadi. Lama prosesnya. Yang ini aja udah berapa tahun prosesnya? Lumayan ini lama. Tapi Pade ini senang dengan ini keringannya. Ini coba lihat. Ini loh, keringan kayak ini loh bagus nih. Nah ini keringannya nih indah sekali. Nih, original nih tuh. Kayak ini. Kata pelan-pelan. Nah ini nih membuat sebuah keindahan di sini. Kita tata nanti pelan-pelan. Dia kering ini tapi hidup gitu loh. Pada hilangkan aja. Biar nggak terlalu banyak. Ngelos ini nggak semua dipakai. Nanti potong pendek dia. Ini masih tumbuh. Nah ini. Ini kita kerjain satu nih. Berarti ini udah mentok mahkota di situ ya? Ya. Pokoknya enak banget kalau udah cutting itu. Apa yang membedakan pohon cutting sama yang enggak berarti? Proporsinya kelihatan. Kekar itu beda. Kesan kekar itu beda jauh. Karena kan ada ini ya, kayak ini besar, kecil gitu. Kalau Sinalendres kan lurus dia. Pandangan kita kalau mandang tuh kurang enak. Nah ini Pak De udah ngelos lama ini. Ini Pak De mau potong nih.
Pak De pakai di sini aja. Terus seandainya di cutting gitu, kira-kira apa memperlambat nggak ya prosesnya itu? Pasti lambat sudah pasti, cuman hasilnya lebih maksimal. Lambat sudah pasti, cuman hasilnya lebih maksimal. Kayak ini ya, yang kita pakai paling ini, ya nama ini nanti, nama ini. Cuma kalau nggak proses gitu ya kurang. Ini kuat nih percabangannya, kita bisa buka nih. Yang lemah usahakan dipotong, jangan dibuka. Nah contoh ini nih silindris nih kayak ini nih. Kalau kita gunakan ini kan kurang enak. Nah, ini besar sama dia. Tapi kalau di sini kalau dipotong, kan beda ini. Apalagi kalau ini tumbuh. Nih Pak Ded. Intinya untuk membentuk proporsi ya. Ya, biar indah dipandang oleh mata. Tuh enak tuh. Sama di sini nenek sama nih. Kalau dibiarin ya kurang enak dipandang. Nah kayak ini nih, yang mana mau dipakai yuk. Ini sudah. Nah ini nih, ini hilang berarti. Kalau dipotong mana lebih bagus kalau ini diteruskan. Kalau Pak De kayaknya bagus ini ya. Kalau dibiar sih bisa bagus. Berarti lebih enak potong, enak jadinya. Pilih yang mana? Coba potong di sini tuh. Masih kelihatan kurang enak. Ini yang paling pas. Jadi ini ada 3. Karena udah dekat mahkota. Kalaupun dibentuk, ya. Ini ada yang naik satu. Masuk.
Oh, juga masuk sekali. Ya, Nggak mati dia, nggak patah gitu. ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Oh enggak. Saya kan rawan kalau suntik ya. Ya, kalau kayak ini patah dia. Kalau kira-kira patah ini gunakan. Namanya proses.